Injil Matius pasal 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu bagaimana kita melawan ketamakan dan keserakahan. Mengapa orang kaya, Tuhan Yesus katakan, sukar sekali masuk ke dalam kerajaan sorga? Poin yang keenam untuk membahas tema ini, bagaimana kita melawan keserakahan dan ketamakan, adalah perhatikan apa tujuan harta benda fana. Kita harus mengerti tujuan Tuhan memberikan saya kekayaan, Tuhan memberikan saya harta benda yang fana ini untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Cenderung manusia duniawi kita berpikir bahwa dengan banyaknya harta kita akan pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tinggalkanlah pemikiran Bapak Ibu Saudara bahwa harta benda fana sebagai persediaan demi memuaskan hawa nafsu kita. Kita belajar dari kisah anak yang bungsu. Di dalam Lukas 15 ayat 13, 14 dan ayat 30a dikatakan demikian. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan persekutuan dengan bapaknya. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Tetapi apa yang dikatakan? Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Bapak Ibu Saudara lihat, anak yang bungsu ini hancur karena apa? Dia tinggalkan rumah bapaknya, dia berfoya-foya dengan hartanya, dan dia habiskan hartanya itu dengan para pelacur. Maka kemiskinan, kemelaratan adalah hukum terbaik bagi manusia yang hidup foya-foya, yang tidak memuliakan Tuhan dengan hartanya. Bapak Ibu Saudara, karena itu sebagai anak hamba Kristus, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika Tuhan memberikan kita harta benda yang fana, jangan pakai untuk foya-foya, hidup di dalam perselingkuhan, pelacuran. Alkitab mencatat engkau pasti akan melarat. Tuhan akan ambil kembali semua yang sudah Dia berikan kepadamu. Karena itu marilah kita ganti pemikiran kita dengan suatu pemikiran di mana kita mempersembahkan kekayaan kita kepada Allah sekaligus dengan diri kita. Jadi bukan diri kita saja, tapi kita mempersembahkan kekayaan kita juga. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Karena itu kita perhatikan bersama, harta benda adalah penyampaian, kekayaan yang kita miliki adalah penyampaian pesan dari surga guna menyatakan kepedulian dan kasih Bapa, guna menuntun kita untuk mengasihi dan melaksanakan kewajiban kita di dunia ini dengan rasa syukur, dengan mempersembahkan hidup kita, dengan mempersembahkan seluruh harta benda kita untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Ingat, di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 18 berkata, "Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya." Berkat kemurahan Tuhan akan menyertai langkah hidup kita orang percaya. Ketika kita menyadari segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah atau kemurahan Allah semata-mata. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dan tentu saja baik sekali jika orang diberikan kekayaan oleh Allah dan diberi kesehatan untuk menikmati kekayaan itu, dan menikmati pekerjaan dan menerima keadaan dalam hidup benar-benar merupakan pemberian Allah. Kita sadari semua ini adalah pemberian Allah. Kita sadar itu. Orang yang demikian tidak perlu mengenang masa lampaunya dengan sedih, karena Allah memberi dia sukacita. Anda menyadari kekayaanmu, kesehatanmu, harta bendamu, semua itu adalah pemberian Tuhan, maka jujur engkau menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur dan kehidupanmu menjadi berkat.
Kekayaan adalah alat yang harus kita gunakan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, bukan memuaskan hawa nafsu kita. Bahkan kekayaan itu sebagai bukti di mana kita gunakan untuk saling mengungkapkan kasih satu sama lain, ya, dan juga kasih kita kepada Tuhan. Kita menolong orang lain, kita membantu orang lain, bukan memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Amsal pasal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Di dalam terjemahan yang lain saya bacakan bagi kita, karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya, kerja keras tak menambah harta. Sadari itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita? Karena segala sesuatu adalah berkat daripada Tuhan. Dikatakan di dalam terjemahan versi mudah dibaca, berkat Tuhan membuat engkau sejahtera dan tidak mendatangkan kesulitan. Kita berpikir penghasilan duit yang banyak, padahal dari hasil kejahatan kita berpikir itu berkat Tuhan. Tetapi justru uang hasil pemerasan, uang hasil kejahatan justru akan membawa kutuk bagi kita, yang membawa kita kepada kesulitan pada akhirnya. Di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai ayat 10 juga mengingatkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Waktu kita pakai harta kita untuk memuliakan Tuhan, jaminan Tuhan bahwa makan minum kita diberkati Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Dari sini kita belajar bersama Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita bisa melawan ketamakan supaya kita bisa mengelola harta kita dengan benar. Mari kita duduk dan renungkan. Perhatikan apa tujuan harta benda itu. Dengan kita memahami tujuan kekayaan harta benda yang Tuhan berikan kepada kita, harta benda fana ini akan membuat kita menjadi pribadi yang dapat menguasai diri kita dari ketamakan dan keserakahan. Ingat, anak bungsu itu meninggalkan rumah bapaknya, persekutuan dengan bapa. Yang kedua, harta yang ada dia jual dan dia pakai untuk foya-foya. Kemudian yang ketiga, kita tahu bersama, dia pakai uang itu selain foya-foya, dia pakai bersama dengan pelacur-pelacur. Alkitab mencatat, engkau pasti akan melarat ketika engkau tidak mengelola berkat Tuhan dengan baik. Kau bawa perselingkuhan, kau bawa persinahan, kau bawa percabulan dengan perempuan sundal, dengan pelacur-pelacur, maka harta yang Tuhan percayakan kepada engkau akan diambil oleh Tuhan. Dan pada akhirnya engkau akan seperti anak bungsu itu, hidupmu dalam kemelaratan. Bahkan Alkitab mencatat, untuk mengisi rasa laparnya, anak bungsu itu harus menjadi penjaga babi, rebutan makanan-makanan babi, dan dia betul-betul ada di dalam kemelaratan yang parah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan hari ini memberikan kita harta benda yang fana, yang ada di dunia ini, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Karena kau menyadari semua itu hanyalah berkat dan titipan Tuhan sementara. Dengan pemikiran seperti itu, kita muliakan Tuhan dengan harta yang ada ini Bapak Ibu Saudara, dan mempersembahkan hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi bijaksana, dapat menguasai diri dari ketamakan, keserakahan, sehingga penghasilan kita bukan hasil memeras, hasil merampas, atau hasil menahan upah kerja orang. Justru kehidupan kita akan menjadi berkat. Dengan kekayaan yang ada, kita bantu orang lain. Dengan kekayaan yang ada, kita dukung pekerjaan Tuhan, menjadi orang tua asuh, membiayai orang memberikan uang sekolah, membantu orang yang lapar, dan pada akhirnya Tuhan akan mempercayakan kita lebih besar lagi dengan satu tujuan, memberikan hormat kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.